Hamba-Mu dan setiap kami, sehingga pembicaraan dan penjabaran firman-Mu ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan kami, dan kami diperlengkapi untuk melakukan pekerjaan baik sesuai dengan yang Tuhan sudah rencanakan dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus yang ajaib itu kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini akan terambil dari Kisah Para Rasul pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Saya akan membacakan bagi kita sekalian. Mari kita berdiri. Kisah Rasul pasal yang ketiga, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-10. Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah, untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunya kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah." Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri, lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang bait Allah, sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagia kita yang membaca, menyimpan, dan menerapkan dalam hidup sehari-hari. Haleluya. 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 Jemaat silakan kembali. Kitab Kisah Para Rasul adalah kitab yang merupakan satu babak baru yang kita temukan di dalam Perjanjian Baru. Setelah kita mengikuti Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes yang kesemuanya berbicara tentang pelayanan Tuhan kita Yesus Kristus. 3 Injil yang pertama disebut Injil Sinoptik karena banyak kisah yang sama. Itu sebabnya dikatakan sinoptik, berasal dari dua kata sin atau sun dan optik, yang artinya optik artinya melihat, sin artinya hal-hal yang sama. Matius, Markus, Lukas. Injil Yohanes tidak termasuk kepada Injil sinoptik. Dan setelah Injil Yohanes selesai, maka kita melihat bahwa Alkitab kita memulai dengan satu kitab yang lain yang bernama Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul sesungguhnya judul aslinya adalah Kisah Perbuatan Roh Kudus melalui Rasul-Rasul. Mengapa? Oleh karena kitab Kisah Para Rasul memuat apa yang dituliskan, apa yang terjadi melalui pelayanan para rasul. Dan semua itu dilakukan oleh karya Roh Kudus. Itu sebabnya judulnya adalah Kisah Para Rasul atau Kisah Pelayanan Roh Kudus melalui Rasul-Rasul. Ingat, kalau kita mengingat dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8,
Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Dan kalimat itu adalah kalimat yang diucapkan sebelum Yesus terangkat ke surga. Dan Alkitab mencatat Kisah Para Rasul pasal yang pertama. Setelah itu murid-murid melihat bagaimana Yesus terangkat ke surga. Dan Kisah Para Rasul pasal 2 mencatat hari itu Roh Kudus dicurahkan ke atas gerejanya. Dan mulailah para rasul melayani Tuhan, memberitakan Injil, dan mereka dipakai oleh Roh Kudus begitu rupa dan begitu ajaib dan begitu luar biasa. Dan kalau kita membaca Kisah Para Rasul pasal 3 adalah salah satu hal yang dikerjakan Roh Kudus melalui rasul-rasul Tuhan pada waktu itu. Teristimewa adalah Rasul Petrus dan Rasul Yohanes. Kita mencatat, kita melihat di sini Kisah Rasul pasal 3, singkat cerita bahwa Petrus dan Yohanes pada waktu mereka biasa datang untuk bersembahyang, beribadah, berdoa kepada Tuhan, yaitu pukul 3 petang. Mengapa Petrus dan Yohanes masih berdoa di bait Allah? Karena memang mereka dulunya adalah orang-orang yang beribadah di bait Allah. Dan pada waktu itu kita melihat bahwa Tuhan menghendaki mereka tetap datang ke bait Allah dengan maksud dan tujuan supaya mereka bisa memberitakan tentang Yesus Kristus. Dan terbukti Kisah Rasul pasal 4, mereka berani memberitakan tentang Tuhan Yesus Kristus kepada mahkamah agama maupun Kisah Rasul pasal 3, orang-orang yang ada di bait Allah. Kepada mereka Rasul Petrus dan Yohanes memberitakan tentang Tuhan Yesus. Pada waktu mereka berjalan hendak berdoa di bait Allah, maka Alkitab berkata di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, yang pekerjaannya meminta-minta. Kisah Rasul pasal 4 mencatat bahwa orang lumpuh ini umurnya sudah lebih dari 40 tahun. Dan pekerjaannya tiap hari adalah meminta-minta. Kalau begitu saya bisa menyimpulkan mungkin sudah berpuluh-puluh tahun atau setidaknya sudah 20 tahun lebih orang ini meminta-minta di bait Allah setiap hari. Dan ketika mereka melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, mereka meminta sedekah. Dan Petrus dan Yohanes waktu mereka melihat orang lumpuh ini meminta sedekah, Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Petrus kemudian berkata, "Emas dan perak aku tidak punya, tapi apa yang ada padaku akan kuberikan kepadamu. Dalam nama Yesus, bangkit dan berjalanlah." Maka kita mencatat, maka Petrus dan Yesus menolong orang ini bangkit berdiri. Maka kuatlah mata kaki dan mata kaki orang ini. Dan kemudian mereka berjalan, dia berjalan kian kemari mengikuti Petrus dan Yohanes sambil melompat-lompat masuk ke bait Allah. Maka rakyat tercengang-cengang akan apa yang terjadi. Apa sih yang menarik dari kisah ini? Kita sudah pernah mendengarnya. Bahkan kalau kita ada di sekolah minggu zaman dulu, guru sekolah minggu favorit menceritakan hal ini. Kalau guru-guru kurang persiapan, yang diceritakan ya orang lumpuh di gerbang bait Allah saja, kan gampang. Dan kita melihat Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita membaca secara teliti, ada hal yang menarik yang karenanya saya memberikan judul Pada Suatu Hari di Gerbang Indah. Apa sih yang menarik dari pada suatu hari di Gerbang Indah? Izinkan saya membagikan ada dua hal yang menarik. Yang pertama adalah pada suatu hari, dan yang kedua di Gerbang Indah. Kalau kita membaca Bapak Ibu, Alkitab tidak menjelaskan secara persis. Ayat 1 dikatakan pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Hari apakah itu? Tidak dijelaskan. Bisa jadi hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, tidak tahu. Tidak dijelaskan hari apa, bisa jadi hari apa saja. Dan kalau tidak dijelaskan, berarti hari itu tidak terlalu penting. Dari mana kita tahu? Coba bandingkan dengan Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 1
Di situ dikatakan ketika tiba hari Pentakosta. Ada hari tertentu yang ditulis ketika tiba hari Pentakosta. Dalam Kisah Rasul pasal 3 cuma dikatakan pada suatu hari. Hari itu adalah hari yang biasa, hari yang tidak penting, hari yang sama seperti hari-hari yang lain. Dan bagi Simon Petrus dan Yohanes itu adalah hari yang biasa. Tidak ada satu dorongan di dalam hati, tidak ada satu getaran-getaran di dalam hati pada waktu mereka datang ke bait Allah untuk berdoa. Bahasa Jawanya dikatakan kakinya tidak geringgingan lebih dahulu pada waktu mereka datang ke bait Allah. Matanya tidak kedutan dulu pada waktu mereka datang ke bait Allah. Mereka juga tidak melihat ada sinar apa-apa. Mereka datang, itu hari yang biasa. Hari di mana mereka biasa berdoa. Dan bagi orang lumpuh ini, hari itu juga hari yang biasa, hari yang sama. Terbukti dari ayat yang kedua dikatakan di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang. Saya yakin hari itu orang lumpuh ini atau malam sebelumnya orang lumpuh ini tidak bermimpi macam-macam. Dia juga tidak mendapat firasat sebagaimana biasanya orang Indonesia kalau mendapatkan sesuatu. Aduh, saya dapat firasat, makanya itu pesawat jatuh kemarin. Tidak tahu bagaimana kenapa hati atau jantung saya berdetak lebih cepat dari biasanya. Rupanya itu adalah firasat akan pesawat yang akan jatuh. Ada orang biasa dapat loto, biasa cerita, oh makanya tadi malam saya dapat firasat kok kejatuhan kucing di depan pintu. Rupanya saya mau dapat loto. Orang lumpuh ini tidak dapat firasat apa-apa. Tiap-tiap hari biasa duduk di situ. Ayat yang ketiga bahkan Alkitab berkata ketika orang itu melihat bahwa Petrus masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Kenapa meminta sedekah? Karena memang itu pekerjaannya biasa, tidak ada apa-apa. Ayat 5, ia menatap dengan harap bahwa dia akan mendapatkan sesuatu biasa. Bahkan bagi orang-orang yang mengusung orang lumpuh ini tiap-tiap hari itu juga sama dengan hari kemarin, sama dengan bulan yang lalu, sama dengan tahun lalu, sama dengan 10 tahun yang lalu. Tiap hari hanya begitu-begitu saja. Bahkan kalau boleh kita bertanya kepada orang lumpuh ini, "Excuse me man, how are you today?" Dia mungkin menjawab, "Ya, not much." "What's up?" "Not much." "Apa kabar Pak?" "Ya, begini-begini saja, hidup biasa-biasa saja, nggak ada perubahan." Atau kalau kita bertanya, "Gimana kok kabarnya gimana?" "Ya, semo-semo." Biasanya menjawab begitu. Karena hari itu biasa. Hari-hari yang bagi manusia biasa dan tidak penting, tiba-tiba jadi penting. Tiba-tiba jadi hari yang luar biasa. Tiba-tiba jadi hari yang luar biasa indahnya. Karena ada seseorang yang membuatnya berbeda. Ada pribadi yang bernama Yesus Kristus yang membuat hari itu luar biasa. Hari yang dipandang, hari yang diantisipasi sebagai hari yang biasa. Baik bagi orang lumpuh, baik bagi Petrus dan Yohanes, baik bagi para pengusung orang lumpuh ini yang meletakkan orang lumpuh di gerbang bait Allah ini, akan menjadi hari yang luar biasa berbeda. Karena ada pribadi Yesus Kristus yang hadir, yang diberitakan, yang diberikan oleh Petrus dan Yohanes di situ. Saya rasa hari itu bukan pertama kalinya bagi Petrus dan Yohanes datang ke bait Allah. Karena mereka memang datang dari latar belakang orang yang beribadahnya di bait Allah. Dan hari itu juga bukan pertama kali mereka melihat orang lumpuh ini. Karena orang lumpuh ini sudah lebih dari 40 tahun dan setiap hari diletakkan di gerbang bait Allah. Maka kalau Petrus dan Yohanes datang ke bait Allah, pasti paling tidak mereka pernah bertemu dengan orang lumpuh ini. Dan juga bukan pertama kalinya orang lumpuh ini, sebaliknya bukan pertama kalinya orang lumpuh ini lihat Petrus dan Yohanes.
Karenanya waktu orang lumpuh lihat Petrus dan Yohanes, dia meminta-minta. Namun hari itu jadi hari lain. Hari yang biasa, bahkan tidak disebutkan nama harinya. Hari itu jadi penting karena ada sesuatu yang lain. Ada orang yang tidak punya, ada dua orang yang bahkan berkata tidak punya emas, tidak punya perak, tetapi yang menawarkan sesuatu yang lain. Pertanyaan orang lumpuh itu atau pertanyaan kita adalah, kenapa baru hari itu Petrus dan Yohanes datang? Coba waktu itu Yesus datang di gerbang indah, mungkin orang ini sudah disembuhkan. Kok bisa-bisanya baru hari itu Petrus dan Yohanes datang ke bait Allah? Dan kenapa kok baru hari itu? Bukan kemarin, bukan lusa, bukan tahun depan, bukan bulan yang lalu. Kenapa baru hari itu? Orang biasa berkata seperti itu, bukan? Coba ya, Petrus dan Yohanes datang lebih cepat. Coba ya, Pak Pendeta A, B, C, D itu datang lebih cepat. Mungkin kejadiannya nggak seperti ini. Coba ya, saya datang ke Amerika 10 tahun lebih cepat. Mungkin kejadiannya beda. Coba ya, saya ketemu kamu sebelum saya ketemu istri saya sekarang ini. Mungkin ceritanya lain. Coba ya, saya itu lahir dari keluarganya si Anu. Coba ya, saya itu ketemu dia lebih cepat. Mungkin ceritanya beda. Itu kalimat yang biasa kita ucapkan, bukan? Coba ya, coba ya, coba kalau dulu itu GKI Monrovia tidak begini, tidak begitu, tidak begini, tidak begitu. Mungkin begini, begitu, begini, begitu. Ini pertanyaan atau kalimat yang wajar kita ucapkan. Coba dulu kita tidak salah begini, begitu, begitu. Mungkin kita berbeda. Dan itu hanya menimbulkan kekecewaan, penyesalan, kesedihan yang tidak ada habisnya. Faktanya adalah pada suatu hari di gerbang indah, faktanya adalah pada suatu hari yang tidak penting, Yesus hadir di situ dan melakukan sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang sangat dahsyat, sesuatu yang sangat besar, yang tidak seorang pun yang bisa melakukannya. Semua yang terjadi di dalam hidup kita, termasuk di dalamnya adalah waktu, sudah diatur oleh Tuhan di dalam rencananya yang agung. Itu semua terjadi tidak lebih cepat dan tidak lebih lambat. Pada suatu hari dalam Kisah Rasul pasal 3, pada suatu hari maka Petrus dan Yohanes naik ke bait Allah. Pada suatu hari orang lumpuh itu ada di situ. Semuanya ada dalam rencana Allah. Coba kalau hari itu orang lumpuh ini sakit perut dan harus pulang pergi ke kamar mandi, tentu hari itu dia tidak ada di bait Allah, bukan? Coba pada waktu itu Petrus dan Yohanes berpikir untuk pergi ke tempat lain, bukan berdoa di bait Allah, tentunya hal ini tidak terjadi. Jadi kalimat atau 3 kata pada suatu hari ini diizinkan Tuhan tertulis dalam Kisah Para Rasul pasal yang ketiga ayat 1 dan sebagainya, untuk memberikan pelajaran kepada kita betapa pentingnya pada suatu hari itu, manakala Yesus ada dan Yesus turut bekerja di dalamnya. Semua yang terjadi dalam hidup kita tidak lebih cepat dan tidak lebih lambat. Buat apa menyesali? Roma 8 ayat 28 berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Seringkali kita berpikir Allah bekerja dalam segala sesuatu itu hal-hal yang baik saja.
Padahal Alkitab tidak pernah berkata bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu yang baik saja. Alkitab berkata Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, baik yang baik maupun yang tidak baik, semuanya adalah baik di dalam rencana Tuhan. Kedatangan Tuhan Yesus Kristus ke atas muka bumi ini juga tidak lebih cepat, tidak lebih lambat, tepat pada waktunya. Setelah tiba kegenapan waktunya, Allah mengutus hambanya. Setelah tiba kegenapan waktunya, Allah mengutus anaknya yang tunggal. Kadang saya berpikir, Bapak Ibu, kenapa ya Yesus datang kok setelah orang Israel ini hancur-hancuran? Kenapa Yesus datang bukan pada waktu orang Israel itu baru keluar dari Mesir? Kenapa Yesus datang bukan pada waktu orang Israel, atau sebelum Yesus tidak datang pada waktu orang Israel meminta raja kepada Tuhan? Kenapa Yesus datang setelah kerajaan Israel berdiri dan kerajaan Israel terpecah belah, sampai raja-raja Israel, raja-raja Yehuda jatuh dalam dosa, sampai sebegitu parahnya mereka, baru Yesus itu datang, lahir. Tidak lebih cepat, tidak lebih lambat, karena semuanya sudah diatur oleh Tuhan begitu rupa untuk memberikan pengajaran dan pelajaran yang berguna bagi kita. Kalau Yesus datang terlalu cepat, mungkin kita tidak bisa belajar apa itu korban penebusan dosa. Kalau Yesus datang terlalu cepat, kita tidak bisa mengerti dan mengetahui apa sih artinya korban persembahan dan mengapa harus ada pencurahan darah. Semua itu terjadi karena Tuhan punya maksud dan rencana yang indah. Tuhan Yesus Kristus membuat hal-hal yang tidak penting menjadi penting, yang hina jadi mulia, justru pada waktu Dia hadir. Mika pasal 5 ayat 1, Hai Bethlehem Yehuda, sesungguhnya engkau bukanlah yang terkecil di antara kaum. Setiap kali Yesus datang, kita melihat bahwa Tuhan Yesus mengubahkan yang tidak berguna jadi berguna, yang hina jadi mulia. Dan waktunya tepat. Pernahkah kita berpikir kenapa Yesus kok lahirnya kok di Bethlehem, bukan di Surabaya? Kalau Yesus lahir di Surabaya, hari-hari ini orang pergi ke Surabaya semua, jadi kaya raya Surabaya. Tapi kenapa Yesus lahir di Bethlehem? Itu semua ada di dalam rencana Tuhan. Tidak pernah salah, tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat. Bethlehem yang hina, yang terkecil, yang tidak ada apa-apanya, diubahkan Tuhan begitu rupa. Bahkan Injil Lukas pasal yang kedua, siapa sangka kandang bisa menjadi hiasan kartu-kartu hari ini. Coba Yesus tidak hadir di kandang. Mana ada orang beli gambar kartu-kartu hiasannya bergambar kandang? Tidak ada. Saya pun juga tidak mau. Mana ada gereja-gereja dihias pakai kandang pada bulan-bulan tertentu? Tidak ada. Kandang sesuatu yang bau, kandang sesuatu yang hina, kandang sesuatu yang tidak menarik, kandang sesuatu yang tidak berharga. Tidak ada orang beli kandang. Yang ada orang beli rumah, yang ada orang beli perusahaan, yang ada orang beli kantor. Tidak ada orang mau tinggal di kandang. Tapi kita lihat justru pada waktu Yesus hadir di situ, kandang yang hina diubahkan Tuhan jadi mulia. Justru waktu Yesus hadir di situ, setelah tiba pada waktunya, maka kandang naik pamornya. Semua karena Tuhan Yesus, semua karena intervensi surgawi yang bernama Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kita. Suatu hari ada 3 pohon yang saling bercerita. Pohon yang cukup tinggi, pohon yang cukup tebal bercerita. Pohon yang pertama berkata, aku nanti kalau lahir, kalau aku ini besar, kalau aku ini nanti sudah cukup lama,
Aku bermimpi, bercita-cita jadi pohon yang terkenal. Wah, pohon yang kedua dan ketiga tidak mau kalah. Wah, kamu mau jadi terkenal? Aku juga dong pohon yang kedua. Kalau aku nanti jadi besar, aku bercita-cita jadi pohon yang berguna. Yang pertama terkenal, yang kedua berguna. Yang ketiga, kehabisan akal, mau jadi apa ya aku ya? Berguna sudah, terkenal sudah. Dia berdiam diri dan dia berkata, aku nggak mau seperti kamu dah. Aku nanti, pokoknya aku pengen jadi pohon yang tinggi sekali supaya dilihat banyak orang. Tahun demi tahun berlalu. Pohon yang pertama ditebang dan dipotong-potong begitu rupa. Pohon yang kedua dan ketiga berkata, tahu rasa lu. Jangan punya cita-cita jadi orang terkenal. Akibatnya dipotong-potong. Tapi ternyata kayu itu dipotong-potong dan dijadikan palungan tempat sang raja dunia, anak Allah itu dilahirkan menjadi palungan. Dan betul, palungan itu terkenal. Dan sampai di mana, sampai hari ini di gereja-gereja dipasang kayu-kayu dibuat jadi palungan. Kemudian pohon yang kedua juga ditebang. Cita-citanya tadi jadi pohon yang berguna, bukan? Ditebang. Pohon yang ketiga berkata, tahu rasa lu. Cita-cita muluk-muluk jadi pohon yang berguna. Tahu rasa. Pohon ditebang, terus ditebang, dipotong-potong kayunya. Ternyata kayu-kayu ini disusun dan menjadi perahu dan dipakai oleh Tuhan Yesus Sang Guru Agung untuk mengajar di atas perahu. Maka perahu yang ketiga, pohon yang ketiga menangis. Akan jadi apa aku ini? Mereka semua sudah berguna, mereka semua sudah terkenal. Aku jadi apa? Ternyata betul, tidak lama pohon ini ditebang, dipotong, tapi tidak dibuat apa-apa. Dibiarkan teronggok cukup lama kayu itu. Lalu dia bertanya, Tuhan, untuk apa aku ini ada, dipotong dan tidak berharga? Tapi kemudian sang anak Allah itu harus menanggung dosa dunia. Dia disalibkan dan orang-orang mencari kayu di mana salib akan didirikan. Maka diketemukanlah kayu yang teronggok cukup lama, dan kayu itu dipakai untuk menyalibkan Yesus Kristus. Dan genaplah apa yang dikatakannya, aku ingin menjadi kayu yang tinggi di mana orang melihatnya. Dan betul, Yesus disalibkan di tempat yang tinggi, dan orang seluruh dunia melihatnya betapa sang anak manusia sudah disalibkan untuk menebus dosa dan menyelamatkan umat manusia. Kayu yang tidak berharga dijadikan mulia, dijadikan berguna pada waktu Yesus ada padanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, seperti apa kita pandang diri kita? Seringkali kita memandang diri kita hanya biasa-biasa saja, seperti kita memandang hari-hari hidup kita. Mungkin kita memandang hidup kita biasa-biasa karena status sosial, karena umur, karena pendidikan, karena keluarga, dipandang sebelah mata. Tapi saat Yesus Kristus masuk dalam hidup kita, Dia menjadikan kita berharga dan mulia di hadapannya. Jangan pernah memandang segala sesuatu secara biasa. Jangan pernah memandang hari-hari hidupmu biasa-biasa saja. Jangan pernah menghadapi hari-hari hidupmu dengan biasa-biasa dan memandang secara hina dan berkata, paling juga sama saja. Kemarin driver, hari ini driver, 10 tahun lagi juga paling driver. Bahkan saya juga akan pensiun jadi driver Uber.
Jangan pernah berkata seperti itu, karena waktu Yesus Kristus ada di dalam diri kita, Dia bisa menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya. Semuanya tidak lebih cepat dan tidak lebih lambat. Pada waktu Yesus hadir dalam hidup kita, Tuhan menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya. Berhenti mengutuki hari-hari hidup kita, dan berhenti berkata, dasar anak sopir, ya selama-lamanya anak sopir. Dasar anak tukang koran, selamanya cuma jadi tukang koran. Dasar cuma jadi anak orang pekerja di restoran, waiter di restoran, ya kerjaannya nanti tidak lebih dari waiter di restoran. Berhenti mengutuki diri. Pandanglah Yesus yang hadir dalam hidup kita sebagai pribadi yang mampu mengubahkan kita, pribadi yang mampu menjadikan segala sesuatu yang hina jadi mulia. Berhenti menyalahkan orang lain, berhenti menyalahkan istri, berhenti menyalahkan suami, dan mulai pandang Yesus Kristus yang mampu melakukan segala perkara dalam hidup kita. Efesus pasal 1 berkata, dalam Kristus Dia telah memilih, Allah telah memilih kita supaya kita kudus dan tidak bercacat di hadapannya. Pandang diri kita sebagai orang-orang yang hina, namun orang-orang yang dipilih oleh Allah hanya karena Yesus Kristus yang ada di dalam diri kita, yang karya akan membuat dan menolong kita menghadapi hari-hari hidup kita dengan penuh semangat, dengan penuh sukacita, karena Tuhan memberikan harapan bagi masa depan kita, dan itu tidak pernah sia-sia. Yang kedua, pada suatu hari di Gerbang Indah, ada apa di Gerbang Indah? Gerbang Indah ini tingginya 75 feet dan lebarnya 60 feet. Saya 5 feet 4 inch. Jadi kalau 75 feet berarti saya dijajar, disusun 14 kali. Seperti itulah tingginya Gerbang Indah. Lebarnya 60 feet. Jadi kalau saya tidur dijajar begitu 12 kali, itulah Gerbang Indah. Mungkin seperti ini. Gerbangnya saja seperti itu. Kita bisa bayangkan Bait Allah itu megahnya seperti apa. Posisinya indah di Bait Allah, tetapi tidak lagi indah karena ada orang lumpuh yang bertahun-tahun meminta-minta di situ. Indah 75 feet ke atas, 60 feet lebarnya, dan gerbang Bait Allah ini diliputi atau dilapisi oleh perunggu atau dilapisi oleh logam-logam yang indah. Tetapi tidak lagi indah karena ada orang lumpuh yang duduk di situ bertahun-tahun. Gerbang Indah tidak mampu berbuat apa-apa. Berada di Bait Allah, tapi tidak membawa perubahan apa-apa. Buktinya orang lumpuh itu sudah 40 tahun dan dia sudah puluhan tahun duduk di dekat Bait Allah, dan Bait Allah tidak mampu membuat orang lumpuh ini berjalan, tidak mampu mengubah kualitas kehidupan orang lumpuh ini, dan akibatnya orang lumpuh itu berdiam tanpa harap. Dan bangunan Bait Allah ini adalah sebetulnya tempat yang dibangun untuk manusia bertemu Allah, untuk orang berdoa. Tapi tempat di mana Tuhan Allah menemui manusia, tapi tidak ada kuasa di dalamnya. Itulah yang menggambarkan tentang agama atau peribadatan yang dibuat oleh manusia zaman sekarang. Tempat di mana manusia bertemu Allah. Agama dibuat oleh manusia dengan tujuan supaya manusia bertemu dengan Tuhan Allah. Tapi nyatanya, faktanya, apa yang dilakukan manusia tidak mampu menjawab kebutuhan yang hakiki dari bahkan orang lumpuh ini tetap ada di situ. Suatu pengajaran yang dalam. Betapa agama tidak mampu menjawab kebutuhan manusia paling dasar. Bahkan kekejian, kejahatan dilakukan atas nama agama. Siapa yang memenggal kepala orang di Syria, di Irak? Mereka bukan orang ateis, mereka bukan orang komunis, mereka orang beragama. Siapa yang korupsi di Indonesia? Bukan orang komunis, bukan orang ateis. Coba dilihat KTP-nya, semuanya ada agamanya. Suatu kali ada orang di Medan, agama ditulis ateis.
langsung diadili masuk penjara, karena di Indonesia semua harus beragama. Tapi faktanya justru orang-orang beragama itu yang melakukan korupsi. Siapa yang melakukan pemerkosaan? Mereka orang-orang beragama. Bahkan semua tindakan-tindakan jahat, pembunuhan, kebencian, aborsi, sexual abuse, korupsi bukan dilakukan oleh orang-orang ateis. Mereka dilakukan oleh orang-orang yang beragama, tetapi orang-orang beragama yang lumpuh, yang tidak mampu berbuat apa-apa. Dan kita hidup di dunia dengan segala macam agama, dari agama yang paling mudah sampai agama yang paling susah. Ada agama yang paling gampang, nggak usah ibadah di rumah ibadah sudah, pokoknya beragama. Ada agama yang mengharuskan ini dan itu, kepalanya digundul, harus pakai baju putih, minum putih, makan nasi putih, minum teh tidak boleh, minum kopi tidak boleh, makan babi tidak boleh, makan sapi tidak boleh. Kok susah banget ya? Ada agama yang apa saja boleh. Makan ayam boleh, makan kelelawar boleh, makan ular boleh, makan burung boleh, makan losembak boleh, makan babi boleh, makan apapun semua boleh. Dunia penuh dengan agama, tapi dunia yang penuh dengan agama tidak menjadikan dunia ini lebih baik. David Barrett dari editor Ensiklopedia Kristen berkata, ada 19 agama besar yang dibagi dalam 270 kelompok agama besar. Dan ada ratusan kelompok yang lainnya. Kalau begitu di dunia ini saya simpulkan ada kurang lebih 300 lebih agama di dunia ini. Macam-macam. Ada yang cengkang-cengking, ada yang berdiri gejejer begitu, ada yang jongkok, ada yang sampai telentang, miring ke kiri, miring ke kanan, ada yang harus melubangi telinga, harus melubangi hidungnya, melubangi tangannya, macam-macam. Tapi adanya agama tidak membuat dunia ini semakin baik, dan justru sebaliknya kejahatan dilakukan atas nama agama. Saudara yang dikasihi Tuhan, gereja ada dalam bahaya yang sama. Kalau gereja tidak mampu berbuat apa-apa, kalau gereja hanya kelihatan atau tampak indah seperti gerbang indah, dan gereja yang hanya indah di luar tapi tidak memiliki Yesus Kristus dan kuasanya di dalam gereja itu. Perhatikan, Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku. Ups. Coba Alkitab berhenti sampai di situ. Maka Petrus tidak ada bedanya dengan bait Allah. Waktu orang lumpuh ini meminta-minta, Petrus dan Yohanes melihat dia. Petrus Yohanes tidak berkata, kamu minta-minta. Gua juga lagi datang ke bait Allah, berdoa lagi, minta kesembuhan lagi, minta berkat lagi, minta laris dagangannya lagi, minta perusahaannya maju lagi, minta naik gaji. Kamu juga minta-minta sama. Itu kalau kalimatnya berhenti sampai emas dan perak tidak ada padamu. Kalau emas dan perak tidak ada padanya, lalu apa yang dimilikinya? Gereja yang hanya menjadi peminta-minta di gerbang indah adalah gereja yang mengajarkan jemaat punya mentalitas peminta, bukan menjadi pemberi. Itulah yang menjadi mentalitas gereja-gereja Tuhan abad 20 dan seterusnya. Gereja yang mengajarkan jemaat, oh mari datang ke gereja, apa yang kamu minta. Gereja yang mengajarkan, gereja membawa jemaat yang punya mental datang ke gereja bukan untuk beribadah, menyembah, memuji, memuliakan nama Tuhan, tapi justru jemaat yang datang untuk meminta-minta sesuatu dari Tuhan. Itu sebabnya gereja kekurangan orang yang mau melayani. Menurut research, dari 100% orang yang datang ke gereja, yang melayani hanya 40%, yang 60% berdiam diri. Mari datang ke gereja dengan satu attitude, saya datang ke gereja, saya mau berbakti, beribadah kepada Tuhan, saya memberikan sesuatu yang bisa saya lakukan untuk Tuhan. Bukan orang seperti peminta-minta di bait Allah, datang di bait Allah tetapi untuk meminta-minta. Dan kita melihat Petrus dan Yohanes melanjutkan, emas dan perak tidak ada padaku, tapi apa yang aku punya aku berikan kepadamu. Dalam nama Yesus bangkit dan berjalanlah.
Kita tidak bisa memberi apa yang kita tidak punya. Kita tidak bisa memberi Yesus Kristus pada dunia kalau kita sendiri tidak memiliki Yesus Kristus dalam hidup kita. Apa ada sesuatu yang gereja ini bisa berikan keluar? Apa yang GKI Monrovia miliki hari-hari ini? Itulah yang kita bisa berikan kepada orang lain. Gereja terancam atau gereja at risk atau gereja sedang ada dalam bahaya, sama seperti bait Allah yang tidak mampu berbuat apa-apa untuk orang lumpuh itu. Apa yang GKI Monrovia miliki hari ini? Uang, kasih, teladan, beras, pelayanan sosial. Mari kita bawa keluar supaya orang yang belum mengenal Tuhan Yesus Kristus boleh datang kepada Tuhan Yesus Kristus melalui pelayanan kita, sama seperti Petrus dan Yohanes dipakai Tuhan. Apa yang kita bisa lakukan untuk dunia ini? Kita hanya bisa membagi yang kita punya. Apakah kita punya Yesus Kristus yang kita bisa bagikan ke dunia luar? Apa yang kita bagikan dari rumah tangga Kristen yang ada di GKI Monrovia ini? Bagikanlah Yesus kepada orang-orang di sekitar kita, supaya mata yang buta bisa melihat, telinga yang tuli bisa mendengar, kaki yang lumpuh bisa berjalan, dan mereka datang ke bait Allah, datang kepada Tuhan, memuji dan memuliakan namanya. Mari kita tundukkan kepala dan kita bersatu sejenak.